Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Retno Resawati SEMM sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran modal. Topik ini sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena berkaitan dengan keputusan investasi jangka panjang yang memerlukan dana besar dan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Anggaran modal tentunya membantu perusahaan menentukan apakah suatu investasi layak untuk dilakukan atau tidak. Jadi keputusan ini sangat penting karena biasanya melibatkan pengeluaran dana yang besar, memiliki risiko yang tinggi, serta memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam presentasi ini, saya ingin membahas beberapa hal utama, yaitu pengertian anggaran modal, tujuan penyusunan anggaran modal, jenis-jenis investasi dalam anggaran modal, metode penilaian investasi, serta contoh sederhana penerapan anggaran modal. Jadi dengan memahami konsep anggaran modal, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan membuat keputusan investasi yang tepat dan juga menguntungkan. Untuk pengertian anggaran modal itu sendiri akan kita bahas. Anggaran modal atau capital budgeting adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi ini biasanya berkaitan dengan pembelian aset tetap seperti mesin produksi, bangunan, kendaraan operasional, teknologi baru, ataupun pengembangan proyek baru. Karena investasi tersebut membutuhkan dana yang besar dan manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang, maka perusahaan harus melakukan analisis yang sangat matang sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi dengan melalui anggaran modal ini perusahaan dapat mengevaluasi berbagai alternatif investasi dan juga memilih proyek yang memberikan keuntungan paling besar serta risiko yang dapat diterima. Jadi dengan kata lain, anggaran modal berfungsi sebagai alat untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah suatu proyek investasi layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sedangkan untuk tujuan dari anggaran modal tersendiri, penyusunan anggaran modal memiliki beberapa tujuan utama nih untuk perusahaan. Tujuan pertama adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Jadi dengan melalui analisis yang dilakukan dalam anggaran modal, perusahaan dapat menentukan apakah suatu proyek akan memberikan keuntungan atau justru akan menimbulkan kerugian. Sedangkan untuk tujuan keduanya adalah mengalokasikan sumber daya secara efisien. Karena dana perusahaan kan terbatas nih, maka perusahaan harus memilih proyek investasi yang paling menguntungkan. Sedangkan untuk tujuan berikutnya, yang ketiga adalah mengurangi risiko investasi. Dengan melakukan analisis sebelum investasi dilakukan, perusahaan dapat memperkirakan potensi keuntungan maupun kerugian yang mungkin terjadi. Lalu berikutnya tujuan yang keempat adalah meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi oleh karena itu, anggaran modal merupakan salah satu alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Untuk jenis-jenis investasi dalam anggaran modal, dalam praktiknya terdapat beberapa jenis yang biasanya dianalisis dalam anggaran modal. Jenis pertama adalah investasi penggantian aset, yaitu investasi ini dilakukan untuk mengganti mesin atau peralatan yang lama dengan yang baru agar proses produksi menjadi lebih efisien. Lalu jenis kedua adalah investasi ekspansi.
Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan agar dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Lalu untuk jenis ketiga adalah investasi untuk pengembangan produk baru. Perusahaan melakukan investasi untuk menciptakan produk baru yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Jenis keempat adalah investasi untuk efisiensi biaya. Contohnya adalah pembelian teknologi baru yang dapat mengurangi penggunaan energi atau bahkan mempercepat proses produksi. Jadi setiap jenis investasi tersebut memerlukan analisis yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan bagi perusahaan. Lalu bagaimana metode penilaian investasi? Jadi untuk menentukan apakah suatu investasi itu layak dilakukan, perusahaan biasanya menggunakan beberapa metode penilaian investasi. Metode yang pertama itu biasanya payback period. Jadi payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan dana investasi yang telah dikeluarkan. Jadi semakin cepat investasi tersebut kembali, maka semakin baik proyek tersebut. Lalu metode kedua adalah net present value atau NPV. Sedangkan untuk NPV ini merupakan metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang dan arus kas yang masuk dengan nilai investasi awal. Jadi jika nilai NPV positif, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Lalu untuk metode ketiga adalah internal rate return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang membuat nilai NPV menjadi 0. Jika tingkat IRR lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan, maka proyek tersebut dianggap layak untuk dijalankan. Sedangkan untuk metode yang keempat adalah profitability index. Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal. Jika hasilnya lebih dari 1, maka proyek tersebut dinilai menguntungkan. Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, jadi perusahaan dapat melakukan analisis investasi secara lebih objektif ataupun dan akurat. Ini sebagai contoh sederhana untuk anggaran modal nih. Misalnya sebuah perusahaan ingin membeli mesin baru dengan harga 100 juta. Mesin tersebut diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 25 juta per tahun selama 5 tahun. Catat ya, jika dihitung menggunakan metode payback period, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi adalah sekitar 4 tahun. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa investasi tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan dapat memutuskan untuk melanjutkan investasi tersebut. Contoh ini menunjukkan bagaimana anggaran modal membantu, bahkan sangat membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Nah, sebagai penutupnya ataupun sebagai kesimpulan, jadi anggaran modal merupakan proses penting dalam perencanaan investasi jangka panjang perusahaan. Melalui anggaran modal, perusahaan dapat mengevaluasi berbagai alternatif investasi, mengelola risiko, serta memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, penggunaan metode penilaian investasi seperti payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index juga membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Dengan perencanaan investasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas usaha, serta meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran modal. Mungkin singkat saja, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian dan ibu dosen. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.